Bumi Tastura, buminya para juara. Kami lawan tengah. Tidak disampaikan LPG dengan jelas. Diterima, tidak diterima, diterima dengan catatan. Ini mungkin kami zero di situ, Pak Yul. Nah, tentu kita membangun namanya storytelling. Terkait dengan Rakerkap 2024 di Telu-Telu yang dilaksanakan pada bulan Februari 2025, itu adalah LPG tahun 2024 ya. Nah, sementara Musyorkap itu mengagendakan LPG 2021 sampai 2024. Karena itu amanah Musyorkap, maka wajib kita laksanakan apapun hasil akhir dari Rakerkap ini, karena itu amanat konstitusi. Prinsipnya kita harus mulai dari nol untuk membangun prestasi ke depan. Jadi begitu ya Pak Heru ya. Menyampaikan sedikit. Pembukaan acara sidang ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah merumuskan beberapa fokus strategis, bisa dilihat Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu peningkatan kapasitas pengurus KONI. Jadi program prioritasnya pelatihan tentang manajemen multi event dan single event, ini membantu penyediaan dan pemeliharaan atau rehab sarana prasarana latihan cabur. Yang pertama adalah masalah kelembagaan, membentuk infrastruktur di kecamatan dengan pola open. Dalam hal ini mensikapi dan mendukung rencana pelaksanaan Pekan Olahraga Kabupaten yang akan datang. Jadi sesuai tema yang dibahas oleh Komisi C, yaitu strategi menuju pencapaian target peringkat 3 di Porprov. Untuk mendengarkan hasil pleno di Komisi D. Hasil Komisi D ini tentang rapat komisi-komisi ya. Oh ya, tentang LPG pengurus KONI 2021-2025. Untuk yang menyampaikan, kami silakan bisa memaparkan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Terima kasih Pak Man. Baik rekan-rekan peserta sidang seluruhnya, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa kesimpulan dan hasil dari rapat kerja kita di Komisi D. Sebelum kami masuk ke angka yang ada di depan kita, izinkan kami untuk menyampaikan hasil Rakerkap tahun 2024. Bahwa hasil Rakerkap 2024 kemarin, kebetulan saya juga yang menjadi ketua komisi di Komisi A waktu itu yang membahas tentang LPG, bahwa tidak disampaikan LPG dengan jelas oleh seluruh pimpinan KONI dan jajarannya untuk periode 2001 sampai dengan 2024. Namun, sehingga kami 12 orang dari Komisi A waktu itu memberikan waktu 2 kali 24 jam kepada KONI periode 2021 dan sampai dengan 2024 dan seluruh jajarannya untuk menyampaikan LPG tersebut. Dengan konsekuensi ketika tidak disampaikan, maka kami akan bersurat kepada Inspektorat Kepolisian Lombok Tengah, Kejaksaan Negeri, Bupati Kabupaten Lombok Tengah dan Sekda Kabupaten Lombok Tengah waktu itu, sehingga pada Rakerkap 2024 kemarin yang kita laksanakan pada tanggal 25 Februari 2025, hari itu juga langsung disampaikan LPG. Agak berbeda kondisinya dengan kita pada hari ini. Baik, pada tahun 2021 di depan kita sudah terpampang jumlah
anggaran KONI Kabupaten Lombok Tengah sebesar 500 juta rupiah. Dan itu alhamdulillah sudah diaudit dan sekarang sudah sudah jelas kondisinya di mana. Kita lanjut. Tahun 2002 kembali KONI Kabupaten Lombok Tengah menerima hibah 500 juta rupiah. Dan ini LPG-nya sudah ada, tetapi belum kita terima. Kemudian tahun 2023 sebesar 500 juta rupiah. Ini juga LPG-nya katanya sudah ada, tetapi sampai hari ini belum kita terima. Kemudian tahun 2024, nah ini yang kita audit kemarin. Jadi ancaman kita tidak main-main di Komisi A waktu itu, dan alhamdulillah hari itu juga langsung disampaikan dan dibacakan oleh sekretaris kita. Dan alhamdulillah di forum Rakerkap tanggal 25 Februari tahun 2025 kita sepakat dan dengan terbuka menyatakan LPG tahun 2024 kita terima semuanya dan selesai. Dalam pembahasan tidak usah kita sebut-sebut lagi karena ini sudah selesai dan sangat jelas tahun 2024. Baik, selanjutnya ini tempat tak enaknya saya sebagai penyampai untuk membacakan yang ini. Baik, rekan-rekan seluruhnya, tahun 2021 sudah berada di LHP Inspektorat dan hasilnya sudah kita sama-sama ketahui. Tahun 2022 sampai dengan 2023 sudah ada SPJ tapi belum di audit, dan tahun 2024 LPG sudah dibahas dan diterima di Rakerkap tahun 2025 dan sudah masuk ke Disporat. Nah, lanjut. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar kita pada hari ini untuk seluruh anggota KONI Kabupaten Lombok Tengah. Pertanyaan pertama, apakah kondisi hari ini kita akan biarkan tanpa ada tindak lanjut? Ini pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah kita akan mendesak auditor internal KONI untuk periode 2025 sampai dengan 2029 untuk melaksanakan audit investigasi atas penggunaan dana tahun 2022 dan 2023. Nah, tentu ini adalah akan jawabannya ada di kita semua. Jawabannya di kita semua dan tidak bisa kami di Komisi D untuk memutuskan. Namun jawabannya kan akan nanti kita akan jabarkan karena sekretaris pimpinan sidang sudah menyatakan bahwa ada sesi kedua untuk kita membahas pertanyaan yang kami sampaikan ini. Cukup sekian dari kami. Ketika ada pertanyaan dan tindak lanjut dari apa yang kita bahas di Komisi D, kita akan bahas untuk di sesi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya untuk mekanisme dan teknis penyempurnaan dan teknis tanya jawab kami serahkan ke ketua untuk memandunya. Dipersilakan. Saya ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ini adalah terkait dengan organisasi, terutama saya juga di bidang organisasinya ya. Yang harus kita coba sekarang dari masing-masing cabur adalah by name, by address sekretariatnya, supaya nanti memudahkan kami untuk melakukan koordinasi sesuai dengan harapan daripada Komisi A, B maupun C tadi. Alokasi dana KONI itu untuk peningkatan prestasi. Nah, ini mungkin sebagai tambahan lah, tapi itu yang menurut saya yang belum kami dapatkan selama 20 tahunan KONI ini belum kami mendengar prinsip-prinsip ini telah diadopsi atau diterapkan. Saya kira demikian. Terima kasih. Dalamnya di akuntabilitas. Jadi
Jadi itu core value yang betul harus kita laksanakan. Mudah-mudahan kita berkoordinasi ini menjadi catatan tambahan untuk lebih jauh nanti dimulai pada tim Forumus. Sampai administrasi dan itu sudah ada di catatan catatan seleksi di panitia. PESOI, Persatuan Selancar Ombak Indonesia. Nah, kalau saran saya, cabur-cabur yang lain mendukung pariwisata, iya, memperkenalkan tempat-tempat wisata. Contoh, Perkemi melakukan kejuaraan Kempo tingkat nasional dengan memberikan peserta itu plus dengan jalan-jalan ke tempat wisata. Kalau itu iya. Saya usulkan kalau bisa masing-masing anggota DPR lah yang akan menjadi bapak angkat dari masing-masing cabur. Dan ini kami harapkan dari ketua umum kita untuk bisa melakukan diplomasi terhadap anggota-anggota DPR untuk persiapannya menjadi bapak angkat dari masing-masing cabur. Ini ya, kalau ada yang masih belum tereksplor, ditahan saja karena waktu terus mengejar kita. Terus juta. Itu di 2021 itu ada 500 juta, tahun 2022 ada 500 juta, ada 2023 ada 500 juta, terakhir tahun 2024 itu ada turun tajam menjadi 100 juta. Nah tadi maksudnya elaborasi, kebetulan yang pimpin sidangnya, elaborasinya itu maksud penjelasan daripada yang ini tadi bahwa dalam konteks LPG, dalam konteks LPG tadi untuk 2021 ini sudah ada SPG-nya, kemudian sudah diaudit, lalu kemudian sudah ada LHP-nya, clear nih. Lalu kemudian tahun 2022, untuk diketahui tadi sudah ada pihak-pihak yang kompeten hadir dalam rapat itu tentang SPG. Tahun 2022-2023 ini sudah ada SPG-nya, sudah ada SPG-nya. Sudah tadi konfirmasi kepada sekjen sebelumnya periode bahwa SPG ada, cuman belum diaudit, belum diaudit. Catat sedikit informasinya bahwa sudah ada audit waktu itu, cuma oleh hal-hal tertentu, disampaikan tadi belum dapat dilaksanakan pelaksanaan auditnya. Ini untuk posisi pertanggungjawaban 2022 dan 2023. Lalu kemudian tahun 2024, ini ada 100 juta. Ini sudah dibahas di Raker Kap tahun 2025 yang dilaksanakan tanggal 25 Maret di Warung Telu-Telu. Warung Telu itu di mana di situ Komisi A kalau tidak salah, Komisi A. Dipastikan ada tadi baiknya bahwa di situ soal LPG atau SPG yang menjadi LPG, bahan baku LPG itu kan SPG. Nah itu sudah dibahas di Raker Kap dan sudah diterima oleh peserta Raker Kap waktu itu. Jadi kesimpulannya yang belum diaudit itu adalah tahun 2022-2023. Lalu kemudian pertanyaannya, apa yang kita harus lakukan dengan kondisi ini? Nah itu kita lama itu diskusinya, walaupun hanya 3 lembar ini hasilnya. Jadi ada judul pertanyaan dan rekomendasi. Tentu menjadi pertanyaan kita, kenapa kondisi 2022 dan 2023? Nah, ini kan kondisi. Nah, itu yang maksudnya tadi kondisi ini. Nah tentu organisasi KONI ini kan tentu berkelanjutan. Bahwa yang stuck itu ada batasannya itu kan priorisasi 2001-2025. Kemudian sekarang ada priorisasi, tentu musyawat yang kita adakan kemarin sebagai legal standing kita adalah bagian dari story dari KONI sebelumnya. Oleh karena itu maka kami mencoba menyusun kata yang paling bijaksana agar tidak terjadi sensitivitas. Bahwa kami menyusun kalimat yang nomor 2, mendesak auditor internal. Nah, karena itu semacam tabayun lah kaminya ada.
Jadi nanti auditor internal ini akan melakukan klarifikasi tabayun kepada pihak-pihak yang memiliki tugas pada kepengurusan sebelumnya untuk melakukan SPJ semacam audit internal lah. Seperti apa SPJ yang 1 miliar 2022 dan 2023. Tapi dipastikan oleh tadi sekretaris pada saat itu bahwa SPJ sudah diperiksa. Bahwa kemudian mutu dan siar daripada itu nanti urusan pihak-pihak yang memiliki sertifikat untuk menguji itu. Oke. Jadi kita jangan memaksakan ini. Bahwa kita di koni ini sudah membijaksanai karena di situ di kepengurusan itu ada auditor internal untuk kemudian mewanti-wanti pelayanan kita pada pihak-pihak, misalnya kejaksaan, kepolisian, inspektorat. Setidak-tidaknya pasti pintu gerbangnya nanti masuk lewat KONI, dan KONI sudah ready dengan metodologinya, yaitu melakukan komunikasi semacam tabayun kepada pihak-pihak yang menangani ini di kepengurusan KONI sebelumnya. Itu yang ditawarkan di hasil rapat komisi tadi. Selanjutnya diterima, tidak diterima dengan catatan ini LPG Pak ya. Jadi ini memang kita sekali sekarang ini tidak ada LPG itu Pak. Jadi apa rekomendasi yang akan kita sebutkan kan? Apakah ini diterima dengan catatan harus diaudit gitu? Atau ini tidak diterima ini kita. Tapi ini konsekuensinya Pak. Kalau tidak diterima Pak ini LPG Pak, maka semua pengurus lama itu tidak berhak untuk duduk di kepengurusan 2025-2029. Maka termasuk resapel semuanya. Karena itu artinya apa? Objektifnya apa? Jadi karena KONI itu harus kolektif dan kolegial, Pak. Makanya jadi kita harus tentukan dulu status daripada LPG ini adalah apa? Karena belum pernah kita menerima hal segini Pak. Jadi kesimpulan untuk terhadap LPG ini juga belum dapatkan jadinya Pak. Ini jadinya itu maksud saya. Dan kebetulan saya kenal auditor Pak. Jadi mungkin jangan Pak, jangan auditor. Kita buat nanti ad hoc untuk jangan terima. Ad hoc bahwa sudah kita undang pihak terkait. Oleh informasi dari Kedikuan Pak Jakasi bahwa sampai foto-fotonya ditunjukkan, kemesraannya dengan sahabatnya juga ditunjukkan, berarti meyakinkan kita bahwa surat undangan untuk menyampaikan itu sudah nyampe, sudah nyampe. Lalu kemudian saya yakin itu sampai, maka kita masuk ke substansi rapat kita. Masalahnya apa yang kita mau bahas? Kan itu persoalannya, tidak ada LPG. Nah, karena mungkin dan tidak mungkin kami zero di situ Pak Yul. Nah, tentu kita membangun namanya storytelling. Nah, dari narasumbernya tadi ada Pak Wen yang kebetulan cukup mengawal 4 tahun, ada Pak Junaidi tadi mengawal juga Pak Tantan Matul, kemudian ada pelaku jadi komisi tadi. Itu yang coba kami ini cari. Nah, kalau kita pakai diksi diterima dan tidak diterima, tentu ini problem karena bahan bakunya tidak ada. Nah, jadi masalahnya. Nah, karena kemudian bahan bakunya ada, oleh karena itu kita cari dan berdasarkan ini, makanya kemudian kita menemukan. Kalau begitu berapa sih anggarannya yang selama 4 tahun? Dia begitu pertanyaannya. Biar ada poin gitu Pak. Nah, ternyata kita dapat meyakinkan angka itu. Nah, jadi selama 3 tahun berturut-turut itu flat 500 juta. Cuma di 2024 itu terjun menjadi 100. Nah, kita dulu. 2024 itu 500 juta. Cuma yang ditransfer ke KONI itu 100. Iya, makanya kita bahas KONI-nya yang diterima. Ya. Alat kita untuk membahas tentang itu karena bahan bakunya. Artinya kita berbicara terus tentang ini yang makanya kita tidak, makanya kami sudah mencari cara agar pleno ini efektif. Nah, bahwa tidak ada kita di anggota itu yang membawa semangat untuk ini. Jadi kalau pesannya Pak Wawan ini pemutihan, rasanya kan. Cuma kan kita tidak punya kapasitas untuk memutihkan atau menghitamkan ya. Nah, yang paling kita lakukan tanggung jawab prinsip akuntabilitas itulah ya yang harus kita respect ya. Siapa silakan nanti kita berkomunikasi secara bagaimana tata kelola hubungan investigasi.
Saya pikir itu saja, tidak ada tujuan yang lain. Dan sepakat bahwa kita fokus kita adalah 8 bulan menuju 3 besar Pemprov 2026. Takbir! Allah Akbar. Diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kegiatan 2 hari Rakerkap ini bisa kita laksanakan, dan terakhir tadi kita sudah sama-sama menyaksikan, mendengarkan mutiara ide gagasan luar biasa dari teman-teman pengurus cabur, dan saya pikir ini adalah raker terseru selama KONI ada di Bogor. Karena serunya di mana? Karena betul-betul kita pure memberikan kesempatan kepada teman-teman cabur untuk mengungkap apa yang ada dalam pikiran maupun hatinya. Karena prinsip Rakerkap kita ini bukan lagi top down, apa yang dimau oleh KONI atau apa yang dimau oleh pengurus KONI, tetapi betul-betul bottom up, apa yang menjadi keinginan cabur. Inilah yang menjadi kerangka kerja atau program kerja kita, baik tahunan maupun 4 tahunan, sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Ketum tadi. Dari hasil yang sudah kita sama-sama saksikan, saya mewakili Ketua Umum karena beliau sedang ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, maka saya didelegasikan untuk mewakili beliau untuk menutup acara ini. Saya pikir tidak ada yang akan berubah nanti, tim perumus akan bekerja sesuai dengan apa yang menjadi usulan tadi, dan insya Allah dalam jangka 3 minggu kita akan sampaikan rumusan untuk penyempurnaan apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman cabur. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman cabur. Inilah saya pikir awal dari organisasi sehat dan baik, sehingga cita-cita beliau dalam membangun, memajukan KONI Lombok Tengah, penata kelolaan organisasi yang sehat dan baik, maka kita awali dengan prinsip partisipasi seperti ini. Tinggal ke depan, partisipasi kita bersama, gotong royongan kita bersama ini, insya Allah akan melahirkan prestasi terbaik untuk Lombok Tengah, dan kita bisa menggapai, menciptakan apa yang menjadi tema kita, Gumi Tasdura, buminya para juara. Sekaligus saya atas nama Ketua Umum KONI dan seluruh pengurus mohon maaf yang sebesar-besarnya, atas nama panitia juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau pada proses Rakerkap ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya pikir kita ini prinsip persaudaraan, kalau ada pertentangan pikiran, pendapat, itu hal yang biasa, dan mari kita selesaikan di sini, tidak kita bawa di luar ruangan ini. Apapun yang terdiskusi, apapun yang tersampaikan, pikiran apapun itu, tujuan kita adalah untuk membangun KONI Lombok Tengah, untuk menciptakan, melahirkan prestasi-prestasi atlet kita di Lombok Tengah untuk Pemprov 2026, dan insya Allah kita akan melahirkan atlet-atlet yang mengharumkan NTB pada PON 2028. Itu saya pikir sebagai stressing atau closing statement dari saya. Sekali lagi terima kasih atas kesediaan waktu dan semangat teman-teman cabur. Terkhusus untuk teman-teman panitia, terima kasih atas dedikasinya. Ini adalah awal yang baik untuk KONI ke depan. Oke? Dengan sama-sama kita mengucap Alhamdulillah, kita sama-sama menutup acara rapat kerja Kabupaten KONI Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025. Alhamdulillah wa syukurillah. Dengan ini saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Saya akhiri dengan pantun ya. Dari Telu-Telu ke Hilira, laksanakan Rakerkap hingga Musorka. Mari pengurus KONI, pengurus cabur, atlet, pelatih, kita bersatu, kita ciptakan Tasdura, dunia para juara. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
Koni Lombok Tengah.